Tiap hari di gereja. Overtimer ini sepertinya. Iya, overtimer. Ya sehari itu bisa habis puluhan juta. Bahkan bisa ngabisin mobil dalam satu hari. Care-nya lebih care banget daripada orang Kristen aja jarang ya yang jarang. gitu. Pasti kalau ada orang gereja nginjek rumah saya langsung ada insting pengen pulang. Tahu. Ya kan ngeliat pelang gerejanya juga, oh gerejanya suka ada di mana-mana nih, ya kan. Jadi nggak kepikiran itu adalah gereja yang macam-macam. Saya duduk, ya kan, dimulai konser, kayak gitu kan. Wah, rada kaget nih. Tiba-tiba ada Intronya kok kayak pernah familiar gitu. Ya kan, ternyata anak bayi itu akan dijadikan sakramen. Wow. Didoain lah saya sama mereka, tumpang tangan. Pasti kayak nggak mau. Iya. Tapi enggak, saya diem aja, cuman jalan segitu kayak. Udah nggak ngefek. Udah ngefek. Nggak ngerti tapi kita sering gitu lah ya. Iya kan, sering Mencoba ya. Iya, kalau mencoba doa, buktikan gini-gini. Halo guys, welcome back to Stripes After Dark. Ulang. Kalau dia udah gitu kan, tadi gue kebayang yang tadi. Gue mulai gitu, kayaknya anjing bisa ya. Oke. Ayo Be, serius ya Be? Oke. 3, 2, 1. Halo guys, welcome back to Stripes After Dark. Mohon maaf, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh banyak orang di sini dan kita Stripes After Dark hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia dari Jakarta. Oke, siapa Kak Kristo? Silakan. Namanya Kak Reski atau Reskai. Rizky boleh. Tapi Rizky itu warteg kayaknya. Warteg ya, warteg Reski ya. Oh, warteg Reski. Kalian harus cepat guys. Ayolah dipancing lah guys. Tolong dibantu lah. Kita berusaha juga kan. Oke, langsung aja kita ini undang Kak Reskai. Kak Reski ini dari Tangerang ya. Iya. Dia tadi pagi dia sempetin waktu buat Stripes ke Surabaya. Terima kasih ya Kak Reski. Akhirnya datang guys. Kedatangannya. Sibuk sekali nih Kak Reski. Oke, langsung aja kita mulai. Kenapa kita undang Kak Reski? Karena kita dulu ngelihat di podcastnya lain di YouTube dan memang menarik ya cerita hidup Kak Reski ini. Dulunya dia adalah mantan atau sudah masih Udah mantan dong. Udah mantan ya. Bahaya. Kalau nggak mantan kita juga takut. agak takut. Oke, lanjut. Oh iya. Oke, silakan. Oke, mantan pengikut gereja setan yang ada di daerah Jakarta, Tangerang, West. Nah, menarik dan hari ini kita mau belajar sedikit banyak gimana sih kok bisa jatuh ke sana dan akhirnya bagaimana kok bisa keluar dan sampai hari ini menjadi kesaksian yang jadi berkat ya. Luar biasa. Oke, kita mulai aja langsung. Kak Reski ini dulu lahir di keluarga orang Kristen dari lahir atau? Iya. Kalau boleh saya cerita dikit, itu dari keluarga yang Kristen dan pengerja Tuhan juga. Jadi pengerja gereja juga orang tua. Pelayanan dari kakek ya kan, turun ke papa ke mama. Berarti Kristennya udah kuat banget gitu. Tulen gitu ya. Tulen. Dasarnya udah kuat banget Kristen seharusnya. tulen dari lahir. Dari sebelum lahir juga udah. Dari Kristen. Iya sih. Bahkan sebelum lahir juga. Bagus sih. Benar. Bener ya. Jadi waktu itu langsung aja ya? Ya. Iya, kejadiannya di 2018. Dan sebelumnya itu biografi saya adalah pengajar gereja. Saya sendiri adalah pengajar gereja. Yang pelayanan di gereja. Oh, pelayanan di gereja. Oke. Pelayanan di gereja bisa dibilang semua pelayanan tuh ya saya ambil. Ya dari komsel, ketua komsel pernah menjadi ketua komsel, terus di tim musik juga pernah, di youth juga salah satu pengerja juga pernah, bahkan di sekolah minggu. Ya semua lah saya ambil sampai ke kaum wanita, kaum pria itu. Semuanya ya? Iya, Tiap hari di gereja. Overtimer ini overtime. Iya, overtimer. Dibilang ya overtimer di gereja itu ya sempat ngebantu juga, bantu pendeta bikinin warta segala macem ya kan.
Dan sampailah di 2018 ya kan keluarga saya dimulai kasih ujian lah sama Tuhan gitu. Ya kan. Jadi emang basicnya papa saya itu penjudi hebat Bang. Dibilang hebat kenapa? Bukan saya bangga gitu, tapi emang dibilang ya sehari itu bisa habis puluhan juta. Bahkan bisa ngabisin mobil dan Mobilnya ada berapa Kak dulu? dulu ada lumayan, maksudnya dibilang ada puji Tuhan gitu, dikasih berkah sama Tuhan. Tapi ya papanya sendiri ya begitulah, dengan berjudi yang hebat itu kadang bawa mobil nih, ntar pulang bawa motor. Motornya juga yang ngebul yang udah nggak jelas gitu kan. Ditanya mobilnya kemana, ya dijual, kalah judi kayak gitu. Sorry, papanya dulu kerja Ya kita wirausaha. wirausaha. Iya, wirausaha Tapi di pasar. dari keluarga Kristen. Dari keluarga Kristen. Berarti Bahkan ya emang dari dulu sih sebenarnya. Saya sempat bertobat, terus jatuh lagi papa saya ke dalam dosa itu, dan ya di mana di 2018 itu puncaknya. Ya kan sampai semua habis, mobil habis, rumah sampai kejual ya kan gara-gara bangkrut lah. bangkrut, ibaratnya jatuh banget lah gitu. Terus di situ juga kejadian papa saya kan suka ngadu ayam kan. Iya, tahu kan? Adu ayam, sabung ayam. Sabung. Iya, Ini sabung juga ayam. sih suka ngadu domba anaknya. Ngadu domba. Diadu. Domba sama domba diaduin tuh. Bagus. Iya. Jadi suka banget dia ngadu ayam. Dia pernah beli ayam yang cukup lumayan mahal harganya. Dan siang itu kita kan nggak tahu aktivitas dia kan. Nah siang itu ayam itu singkat ceritanya meninggal, mati. Ayam itu mati dengan cara tiba-tiba, dan papa saya kaget. Dan disalahkan semua satu rumah yang kenapa kok nggak bisa dijaga nih ayam ini kan, bilang gitu. Memang papa saya juga terkenal temperamen, iya kan. Jadi sama orang dibilang ya di preman ya preman juga gitu kan. Jadi mau siapapun nggak pandang bulu dia. Akhirnya dia marah besar ke kami ya kan. Nah itu kami diusir sampai bahkan hampir ngeluarin samurai gitu. Dibunuh. Mau dibunuh gitu. Sekeluarga tuh mau dibunuh. Nah kita kabur kan. Kita pergi, dan setelah pergi ya adik saya, mama saya, sama kakak saya ngungsi ke rumah nenek saya. Karena nggak terlalu jauh dari rumah saya. Dan saya memisahkan diri. Jadi saya tuh nggak ikut mereka. Jadi saya pergi ke tempat di mana ada satu buah sekretariat kayak kantor yang nggak bekas dipakai. Ya kan, bekas organisasi. Nah saya tinggal di situ dalam beberapa hari. Sendirian ya? Iya sendirian. Di masa perenungan saya sampai berbicara gitu sampai sama kayak Tuhan, kok lu gini banget sih sama gue tuh. Gue udah ibaratnya setiap hari gitu, gue udah melayani lu, ya kan. Setiap waktu gue udah sama lu semua gitu. Tapi kenapa lu naruh gue di keluarga yang seperti ini? Kekecewaan saya awalnya seperti itu. Jadi di saat itu saya kecewanya merembet. Dari saya kecewa sama Tuhan, terus saya kecewa sama gembala saya. Saya kecewa sama teman-teman saya, sama semua yang di situ. Saya merasa nggak tahu kenapa jadi semuanya saya salahin, iya kan. Dan setelah itu saya tidak bisa menahan diri saya, dan di media sosial itu saya luapkan semua. Saya luapkan di media sosial karena saya kan sendiri ya. Dia megang HP ya udah update segala macam. Nah di Facebook saya ingat saya update. Saya marah lah sama Tuhan ini. Saya isi marah sama Tuhan, sama orang tua, dan di situ ada teman saya. Awal mulanya. Awal mulanya. Mulai curiga saya. Udah Apa mulai. ini? Apa ini? Apakah pinjam dulu 100? 100 bisa Waktu jadi. itu belum ada zaman. Oh, belum ada ya? Belum ada. Oke. Belum ada silaturahmi. Belum ada. Dari mulai meluapkan sampai dibales temen itu berapa Iya. lama? Jadi waktunya itu Seminggu, 2 minggu, enggak langsung. bulan-bulan. Oh langsung. Beberapa jam itu langsung direspon. Dia Karena karena mungkin saya udah ditargeting ya dari awal. Karena saya itu paling suka kalau saya pelayanan saya update. Saya upload gitu. Karena saya seneng gitu Kak. Orang kayak saya bangga gitu. Saya bisa melayani Tuhan pada waktu itu, dan tibalah saya sampai jatuh langsung teman saya DM. Ini saya tahu nih dia waktu dulu sekolah tuh dibilang maaf ya gitu, Kristen KTP. ya KTP. Dibilang terus udah gitu suka banget cengin-cengin Tuhan. Ya kan depan orang-orang. Dan tiba-tiba dia ngechat saya gitu. Messenger saya, dia bilang,
Shalom bro. Wih, kata-kata awalnya shalom. Shalom. Sangat sakral banget Sakral kalau banget, Kristen. iya. Kalau kata-kata shalom tuh kan damai sejahtera Iya, bagimu. sejahtera. Kalau kita nggak balas berarti kita nggak damai iya, ya. benar. Dan itu pas mau balas juga saya sempat mikir gitu. Ini dia apa bukan? Takutnya dihack ya. Ya, Dihack, takutnya takutnya dihack, sama taunya orang bukan lain. dia. Tapi ya udahlah, saya penasaran, rada kaget kan. Nih orang yang tadinya begini dulunya kok bisa ngomong kayak gini. Dan saya balikin, ya salam bro. Akhirnya dia ngasih tahu ke saya, lu kenapa? Nanya, ya kan soker gitu. Care. Tiba-tiba Kasih perhatian. kasih perhatian. Dan setelah itu karena saya langsung mungkin dia udah berubah nih, ya kan. Ya udah kita chat-chatan tuh kan, chatting-chattingan terus sampai di mana dia bilang, "Oh, gini aja, Bro. Gue bisa bantu lu," dia bilang gitu kan. Kita ketemu aja nih sama pendeta gue. Emang kebetulan saya tuh sambil ngechat dia sambil mikir, siapa sih yang bisa bikin dia berubah kayak gini? Penasaran. Iya, Penasaran kan? Karena kan nih orang Kuasa mana ya nih? kuasa apa gitu kan, ilham apa yang dia dapat gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah saya iyakan, ya udah kita ketemu sambil makan siang, ada gitu ya, tempatnya ditentukan. Setelah itu kita makan, saya ketemu berdua dulu awalnya, ketemu berdua dulu, dia bilang pendetanya lagi jalan, ya kan. Sebenarnya di pikiran saya tuh look pendeta tuh paling biasa ya, kayak paling pendeta yang ya Indonesia banget, Indonesia, om-om ya kan, kayak gitu, kumisan, mungkin gendut ya kayak gitu, agak posturnya ya pendeta yang mohon maaf gitu bukan ya gitu. Sering diajak makan jemaah, Nah. biasa lah. Banyak sehat. Berkat ya, Sehat, karena itu berkat. berkat. Jadi setelah itu ya kan datanglah si pendetanya nih. Pendeta itu datang ya kan. Dan rada kaget sebenarnya pas lihat, ya kan gitu kan. Ini pendetanya posturnya tuh Eropa banget tuh. Wih, Tahu tinggi kan? sih. Orang-orang tinggi ya kan, kayak gitu. Lumayan berisi. Main berisi. Berisi dan ya looknya bule banget lah dibilang. Dan pada awalnya situ saya kaget ya. Aduh, terus ngomongnya gimana nih gua? Karena kan saya nggak pasif bahasa Inggris kan. Taunya yes no. Yes, no, yes, Saya no. saat diceramain takutnya yes no. Kan saya enak kan Iya, dia iya. ngomong yes no. Pada akhirnya ya udah dia ngomong bahasa Indonesia. Lancar. Pasti. Lancar. Kayaknya lebih lancar dan dia ya. Lancar banget pasti, dan itu yang bikin saya kaget, oh bisa. Dan dia ngasih tahu saya dari saat cerita-cerita saya kan, dia ngasih tahu saya tentang ayat Alkitab yang sesungguhnya pada awal mulanya nih berdua nih ngasih ayat-ayat tentang gimana orang tua, kita harus mengasihi orang tua, salah satunya seperti itu ya kan. Baik ya Kita, caranya. ya baik, nggak boleh marah sama orang tua. Saya dikasih ayat tentang gini-gini, kasih paham lah. Jadi saya kayak, oh ini nih pendeta yang gue butuhin sekarang. Saya pikir gitu, yang bisa mahamin gue, kayak gitu, yang bisa ngerti nih keadaan gue segala macam. Karena saya pikir dia tuh care banget ya pada waktu itu. Dan setelah itu saya pulang kan, pulang itu kita tetap ganti bagi nomor WhatsApp. Tukeran. Kita Pendetanya saling tukar, langsung? iya, sama pendeta langsung, karena dia minta, ya udah saya kasih ya kan. Jadi dia chat langsung. Pas sampai rumah aja, baru sampai rumah saya ditanya, udah sampai rumah belum? Kayak gitu. Wih, Wah, care-nya lebih care banget daripada Orang Kristen aja jarang ya yang Jarang. gitu, yang besar-besar ya. ya dia tuh kayak langsung nanya gitu kan. Terus dikasih ayat Alkitab, disisipin Alkitab, terus bangun tidur ditanya gimana udah bangun gimana. Pendeta. Iya, langsung dikasih siang gitu, dikasih malam, dikasih itu. Broadcastan atau diketik? Diketik. Nama saya di awalnya tuh Shalom gitu kan, ini apa kabar, gimana keadaan sekarang gitu, masih nanya terus intens tuh setiap hari sampai gitu. Di follow up terus. Iya, di follow up terus sampai di mana saya bisa memaafkan orang tua saya, maafkan papa saya, karena ngelihatnya oh iya nih, aku udah dapet yang cocok, ya udah deh gua maafin. Dan saya pulang karena waktu itu kan mama bilang juga udah pulang gitu kan, karena udah ada adem nih keluarga. Ya udah saya pulang, saya bilang cuman saya nggak mau pergi ke gereja yang lama karena saya udah punya gereja yang baru. Gereja yang dulu itu loh. Iya, gereja yang Sebelum dulu. tahu kalau gereja Sebelum itu tahu gereja setan. Jadi pada mulanya nih saya diajak nih, gimana kamu datang ke tempat saya gitu. Wah, bukannya saya nolak, langsung tertarik. Iya pastilah, Karena kan pasti. ya udah care banget kan dia. Iya, care. Ya udah, saya datang. Pas yang saya takjub lagi, emang gerejanya ada di sebuah mall gitu kan. Mau di Nggak bisa saya Jakarta, sebutin. maksudnya Nggak. Jakarta. Sebutin bahaya. Mohon maaf, Jangan, saya nggak mohon bisa maaf. sebutin nama daerahnya. Ada di mall, Ya, ada di mall. Pokoknya. Di mall. Karena ada di mall, jadi di parkiran motor nih. Baru nyampe kan saya bawa motor ya, gitu kondisinya.
Pas baru sampai parkiran motor, nah itu pendeta udah ada di situ. Wow. Menyambut sekali Menyambut. ya. Menyambut banget. Ini kan kaget ya, seolah-olah Kok kayak dia tahu? iya, jadi kan emang udah kontek-kontekan, saya akan datang gitu. Ya kan dia udah nungguin ternyata. Bayangin seorang gembala pendeta gitu yang ada di mall. Suatu mall kan pasti gerejanya besar kan? Iya, besar. Besar. Saya pikir aduh luar biasa gitu. Gua spesial banget nih dengan saya gitu. Ya kan dia sampai nyamperin, sampai kita jalan berdua, ya kan. Terus saya lihat nggak ada yang aneh. Awal mulanya gerejanya tuh gereja pada umumnya ya. Dekornya Ada dalam asar kan? belum di dalam nih, bisa di luar Masih nih. di luar. Di luar. Tampilan Sabar. luar ada asar nih bertiga nih kayak kalian nih, ya kan sambut sama datang. Selamat Shalom. datang. Nggak usah digituin, Shalom. kan ini kita Ya, reka ulang. contoh ini Reka kan, ulang. contoh kan. Selamat datang Kak Ya, Rizky. Shalom. Shalom. Gitu. Enggak manggil nama. Oh, enggak ya. Oh iya kan Kenal. benar. Shalom. Iya, Biasa shalom. ya kan kalau orang-orang gereja ada jemaat baru shalom. Shalom. Senyumnya lebar. Iya, Gitu kan. Kayak gitu. Awalnya nggak ada yang aneh. Pas masuk ya kan ngeliat pelang gerejanya juga, oh gerejanya suka ada di mana-mana nih, ya kan. Jadi nggak kepikiran itu adalah gereja yang macam-macam. Nah, ini cuman mungkin, sorry dijelasin dikit Kak. Kenapa kok orang-orang nggak curiga kalau gereja ini gereja sesat? Namanya Karena- itu memakai singkatan-singkatan. karena ya dipakai itu gereja yang pada umumnya, ya kan. Nama Jadi gerejanya? nama gerejanya ada banyak lah. Pokoknya biasanya kan ada di tempat itu nih di mall. Iya nama pada umumnya. Oh, iya. I see. Nama singkatan gereja ya. Ya, Jadi kalau pokoknya penonton tahu gereja-gereja di Indonesia, misal gereja paling besar ya, ini paling besar di Indonesia GKI. Nah itu kan singkatan kan, tapi GKI kan ada banyak cabang. Iya. Nah itu sejenis seperti itu. Jadi GBI juga banyak. Semua disebut, semua disebut. Ini. orang ngelihat nggak mikir dua kali lah Iya. bahwa itu gereja sesat. Iya, Benar ya? benar, Itu perlu diluruskan. Iya. Jadi gimana kok orang tanya kok nggak ketahuan gitu ya? Karena gitu caranya. Dan emang salah satunya ya mereka pintar memanipulasi. Oke. Jadi pas setelah saya masuk nih, tadi kan lihat udah pelang gereja udah biasa ya. Pas masuk agak kaget juga karena ditahan semua alat komunikasi harap dititipkan. Anjay, ini kata saya, ini gereja fokus banget. Fokus nih. banget, ibadah gile. gitu loh. Fokus banget ibadahnya kepada Tuhan sampai kita nggak boleh ngeliat handphone. Iya kan ya udah waktu itu ya iya aja saya pikir karena takjub pantesan nih Nggak kayak pikir gini. kan, nggak pikir Nggak langsung. mikir aja. langsung ngasih ya kan langsung saya kasih oke dipegang sama dia masuk duduk ngelihat semua semua dekornya semua tuh gereja banget. Gereja banget. Normal ya? Normal. Masih normal pada saat itu masih normal duduk mulailah ya kan rame emang posisinya rame Kurang lebih berapa orang? Pas ratusan kali ya. ratusan. Lumayan banyak ya. Banyak. banyak gereja di mall gede lumayan gitu dan pada akhirnya saya duduk ya kan dimulai konser jang kayak gitu kan wah rada kaget nih Tiba-tiba ada intronya kok kayak pernah familiar gitu karena saya kan basicnya tahu ya kayak musik underground kayak gitu-gitu tahu ya karena kayak kaget lah ini mah tahu nih kok ada di sini gitu kan Musik duniawi. musik duniawi intinya musik duniawi yang dimainkan. di dalam itu dan itu baru tuh turun semua atributnya dari 666 ya kan terus ada gambar salib terbalik di mana-mana terus ada di tengah-tengahnya tuh ada patung Lucifer turun dari atas Awalnya masuk nggak kelihatan itu Pak. nggak kelihatan karena bentuknya emang benar-benar kayak konser gimana sih konser baru dimulai baru turun-turun semua Tim produksinya habis. Desain seperti itu. Desainnya supaya seperti nggak itu. kelihatan. Hebat ya tim produksinya. ya dan setelah itu Patung Lucifer tuh patung seperti apa? Dom, yang kambing. yang enggak yang malaikat biasa Malaikat biasa, bukan yang setan nakutin itu bukan. Kalau itu siapa ya? Kambing. Kambing. Mbah Pomet. Mbah Pomet. Iya. Mbah Pomet. Mbah Pomet Iya. Mbah Pomet. Pomet. Iya, enggak. Jadi iya setelah itu kan kaget kan kok ini gerejanya udah mulai getar hati nih Takut Ya, kan? takut Saya bukan udah. main Waduh. Aduh, di mana ya ini? itu pasti langkah awal apa pergi kan dari situ Iya. nah udah ya saya lakuin itu saya pergi waktu itu saya berdiri saya keluar dari bangku barisan dan saya mau keluar tuh saya ditahan mohon maaf ibadah belum selesai Wadah. jadi diikutin dulu ya kan sampai di mana saya duduk kembali kan mau nggak mau duduk kembali dengerin waduh setelah itu ya seperti biasa masuklah pendeta itu ya kan pada umumnya sama gerejanya jadi bentuknya kayak fellowship dulu ya kan baru khotbah Liturginya ya. Liturginya ada ya. Liturginya sama. jadi setelah itu ya udah dia khotbah kan saya dengerin kok khotbahnya berbeda ya kan 180 derajat
Jadi semua yang tadi Alkitab itu dibalikan semua faktanya. Jadi semua yang ada di buku-buku kayak di kitab-kitab itu agama itu semua dibalikan. Jadi nggak cuman agama Kristen aja di situ. Jadi semuanya kita pengajarannya. Jadi ada mohon maaf kayak Islam, Hindu, Buddha, ya kan, kayak gitu semua ada di situ. Dan kita ya. Tapi mohon maaf Kak, itu kayak waktu dia ngomong seperti itu, kita dibalikan kan ibaratnya kan tiap agama berbeda kitabnya gitu kan. Itu contoh kalimatnya itu kayak gimana? Mereka gitu, gini, awal bilangnya cuman dia nyebut nama Yesus, Muhammad, Siddhartha, dan Siwa itu adalah orang biasa seperti kita. Yang saya dengar pengajaran awal dari dia. Dan mereka ini adalah manusia-manusia biasa yang pintar merangkai kata-kata seperti bikin novel segala macam. Intinya seperti itu. Jadi dibalikan fakta semua. Yang sebenarnya inti pada semuanya ini yang di dunia ini adalah Lucifer, ya, itu diutus oleh Allah. Bukan Lucifer yang ditendang. Iya, ditendang dari surga. Kan kalau dia ditendang dari surga kan, kalau kita kan. Kalau enggak, dia enggak. Dia bilang Lucifer adalah utusan Allah. Makanya di dunia ini adalah surga kita. Kamu bebas melakukan apa aja, nggak ada larangan. Karena Lucifer sendiri tidak pernah melarang di dunia ini. Ya inilah surga mereka gitu kan. Surga Mesatya. Menurut mereka Allah menghendaki kalau kita senang-senang di. Yes, inilah surga kata dia. Jadi setelah itu ya udah, kan kayak logika banget ya. Dikasih masukan kayak gitu, lagi kesal, lagi marah, masuk banget. Iya ya, ternyata selama ini gue salah gitu. masuk akal gitu ya. Karena ke logik banget Logik, kan. Ya, logik. Kasih bahasnya logik Pasti gitu. orang pinter itu ya, pinter. bukan orang nggak pendidikan. Makanya setelah logik itu, oh iya. Pada akhirnya setelah mendengarkan, selesai, pulang pun masih diantar. Pulang pun masih diantar Sama pendeta ke itu. pendeta itu dan dikasih uang. Wadah. Nah, ini Jadi yang biasanya kita datang, kita persembahan nih. Ya, kita yang ngasih. berpuluhan. Tapi kita yang dikasih. Setiap datang 350.000. Wadaw. Wow. Kalau datang ibadah gereja setan dibayar 350.000. Kita yang datang ya waktu saya itu. Semua jemaat atau jemaat baru dong? Kurang tahu. Kurang tahu. Saya enggak. Tapi kapan hari memang dibayar Memang dibayar. Ada segitu. segitu. Sekitar 500 sampai 350. Oh, ini. Dan yang saya ini lagi, saya lanjut dulu ya. Nanti ada Ya. ke sesi itunya. Gak apa-apa. Jadi setelah itu pulang ya kan, pulang dikasih pengajaran-pengajaran. Jadi yang tadinya Alkitabiah jadi melenceng semuanya. Ya kan, semua jadi melenceng. Dan saya juga dikasih instalan namanya ada Satanic Bible. Waktu itu di zaman itu harganya itu hampir 3.900.000 deh kalau nggak salah. Hampir 4 juta di Play Dia Store. Alkitab. Enggak, di Play Store. Cuman Bible. Oh, Bible. Iya, Satanic Bible. Kayak ini aplikasi. Oh, aplikasi. Oh, aplikasi. Kayak kita kan ada Alkitab kan? Iya, iya, iya. Nah, dulu itu ada Satanic Bible. Jadi di situ itu di dalamnya menjelaskan semuanya tentang ya surga dunia ini dan pengajaran-pengajaran mereka ya kan, terus sama gimana caranya kita melawan si agama-agama yang udah terbentuk ini gitu ya kan. Memutarbalikkan faktanya semua ada di situ, bentuknya siapa Lucifer, siapa ini itu saya ajarin. Dan pada akhirnya di mana itu terus masih intens chat-chatan ya kan. Dan orang tua saya taunya saya ke gereja yang benar. Karena dia nggak tahu kalau awalnya saya ke gereja setan. Cuman memang saya menunjukkan diri saya itu bahwa saya udah bukan pengikut Kristus. Menunjukkan ke orang Dari sosial media. perilaku Dari sehari-hari. perilaku, terus uploadan saya. Kalau teman-teman saya tahu, makanya saya sering kan dikunjungin di gereja saya itu ada gereja yang sesungguhnya nih. Itu namanya kunjungan setiap hari Selasa. Ya kan, jadi yang jemaat-jemaat yang udah lama nggak datang pasti dikunjungin, Didatengin. follow up. Salah satunya saya, karena saya pengerja juga kan di situ, pengerja lama didatengin. Dan setelah didatengin saya, ya kan, ke rumah, saya jadi punya insting. Karena saya sendiri takut kalau ketemu sama orang gereja. Oh gitu ya? Ada perasaan takut? Takut, walaupun dia orang biasa gimana, saya takut. Kok bisa ya? Iya, nggak tahu. Merasa tertuduh Kayak atau tertuduh. takut Oh gimana? iya. Takut kayak pokoknya jangan sampai ketemu. Apalagi pendeta saya, pengerja gereja saya, jangan sampai ketemu. Karena pernah satu waktu saya pulang kerja gitu kan, udah sampai mau rumah, ya, tinggal satu rumah lagi rumah saya. Saya tuh bisa muter balik naik motor. Wih, Karena ada tekanan kayak jangan pulang.
ada orang gereja di dalam. Kayak gitu. Bahkan Seperti Roh Kudus tapi bukan Roh Kudus ya. Bahaya nih. kayaknya Tapi bukan itu rohana. Mana ini? Bukan roh kudus itu, kok enggak boleh. Dan setelah itu ya kan saya kan pulang pagi kan, balik lagi. Ya kalau udah nggak ada udah balik pulang aman gitu. Tapi pernah sewaktu-waktu pengen dijebak. Sampai almarhum Mama itu mau ngejebak saya, dia bilang, "Pulang nih, tolong Mama dipukulin sama Papa." Iya, bilangnya gitu sampai bohong. Saya padahal saya tahu. Bohong, itu mah ada orang gereja. Padahal di situ dia nggak ngomong. Dan saya tahu, pasti kalau ada orang gereja nginjek rumah saya langsung ada insting jangan pulang. Tahu. Iya, jangan gitu pulang. ya? Mau hari biasa, kalau pernah dicoba hari biasa, hari apapun nggak bakal ketemu sama saya. Karena saya tahu, udah ada insting kuat. Kayak Spider-Man gimana sih? Kalau ada musuh, Ada sense-nya gitu. gitu kan. Bener itu, saya rasain kayak, ya udah setelah itu. Dan saya semakin akrab, semakin kenal, semakin dekat sama si pendeta Eropa ini, pendeta gereja setan ini. Sampailah saya diundang sama dia. Sama beliau saya diundang, kamu mau lihat gak? Nih surga dunia sesungguhnya seperti apa? Gitu ya. Datang ke gereja. Saya datang ke gereja. Hari biasa. Hari biasa. Pokoknya hari tertentu, bukan hari biasa. Itu hari spesial lah menurut mereka. Oh, berarti gerejanya bukan hari Minggu kayak doang. minggu gitu. Iya, ada lah ibaratnya kayak pertengahan gitu kan. Nah, biasanya ada kan. Kita kan nggak setiap hari Minggu dan gitu kan. Jadi dia emang ada hari-hari khusus gitu. Dan setelah saya datang ke sana, teman-teman tahu nggak ada gereja itu biasanya ada skat gitu kan, kayak buat sekolah minggu. Betul. iya. Ruangan. Iya, benar-benar. Di ruangan itu teman-teman ada namanya pintu, tapi pintunya itu ada kaca tengahnya. Oh, Kacanya. iya. Jadi kita bisa ngeliat, Bisa bisa lihat bisa dalam. monitor. Dan itu saya dikasih tahu ada cowok sama cowok sedang dan Berhubungan. itu berhubungan dan itu nggak cuma satu atau dua orang. Tapi Party. Party. Oh. Dan di sebelahnya lagi dikasih unjuk nih ada cewek sama cewek lagi berhubungan juga. Itu lihat langsung di Lihat situ. Lihat langsung. begitu. Oke. Dan itu orang-orang Indonesia ya. Ya. Maksudnya yang kita lihat di sekeliling-sekeliling. Iya, Party ada. di dalam. Lagi di dalam, lagi bebas. Dan ada lagi yang normal, ya kan cewek sama cowok. Ya kan normal ya, nggak kaget. Normal, Yang nggak kagetnya lagi pas dibilang ini ada suami istri. Jadi mereka swing. Tuker-tuker pasangan. Tukar-tukar pasangan. Jadi setelah tukar-tukar pasangan itu, karena saya baru tahu di situ nanti yang tukar-tukar pasangan itu akan ada namanya itu orang-orang yang sudah terpilih. Ya kan, nanti bayinya itu akan dijadikan sakramen. Oh, jadi itu sengaja di switch Sengaja terus habis itu dibuat. Ya dibuat tapi nggak sampai dilahirkan utuh. Ibaratnya nggak sampai dia 8 bulan, 9 bulan, nggak, paling di bawah 6 bulan. Prematur. Prematur berarti 6 bulan. Bukan prematur itu. Udah tapi berbentuk udah berbentuk janin. Jadi berbentuk janin. Itu pun saya ngelihat ya, janinnya itu udah lumayan banyak di ember gitu, kayak masih ada yang gerak-gerak gitu kan. Kecil gitu. Berarti dia ada dokter aborsi. Iyalah pasti tentu. Pasti, Mereka ya. punya khusus. Jadi setelah itu juga di mereka juga ada yang sakramen itu, ya kan, ternyata anak bayi itu kan dijadikan sakramen. Wow. Jadi anak bayi itu akan dijadikan sakramen sama teman-teman. Dia itu diambil gitu kan, diambil, dimasukkan ke satu wadah dan di Blender. Iya. Di blender. Di blender. Jadi fetus ya ngomongnya iya. nih. Jadi halus gitu. Halus. Sampai halus sampai Dan itu benar-benar- hidup-hidup. ya masih Goyang-goyang. masih ada yang goyang-goyang, walaupun ada yang nggak tahu ada yang mati atau gimana. Karena kan masih dilihat masih ada yang gerak-gerak dikit gitu kan. Mungkin ya dimasukin ke situ di bus. Dia nggak bilang, nih di sini nih nanti akan ada upacara, dia bilang sakramen lah di kita bilang ya, akan ada sakramen. Dan saya ditanya cita-cita kamu mau jadi apa? Waduh. Mulai ditawarin dunia. Iya. Iya. Saya kan tanpa mikir panjang, saya langsung ngomong, saya mau jadi artis, pendeta. Karena yang saya tahu artis itu banyak uangnya. Ternyata setelah saya podcast sama artis, tidak ada uangnya. Artis itu nggak ada uangnya. Tidak semua artis punya. Tidak semua Punya uang. Gelap. Wak. Iya. Setelah emang itu jadi, oh iya, emang udah salah kan? Iya.
Ya setelah itu saya bilang kayak gitu. Terus dia ngomong, gampang, bisa. Di sini tuh bisa jadi apa aja ya. Kamu lihat nanti ada orang-orang hebat yang akan datang ke sini. Seperti itu. Dikasih lihat di sini ada pembisnis nomor 1 yang kaya raya, di sini ada YouTuber, di sini ada artis, ada musisi segala macam. Yang top-topnya Yang top-top Indonesia, Indonesia, dunia, top top global, global. Wih. Kalau dibilangnya, dan setelah itu ya kan saya bilang ya udah Pak, saya mau, tapi ada beberapa satu syarat dong sih dimintanya waktu itu. Saya diminta untuk minta surat keluar dari gereja, surat keluar pelayanan dari gereja, itu aja. Dan selanjutnya mungkin nanti saya akan dicampurkan di darah saya prosesnya, ya kan, darah saya akan dicampurkan dengan sakramen lainnya, baru udah kita bisa melakukan itu. Dia mintanya itu ke saya waktu itu, dan saya sendiri melakukan ini mahal gampang karena saya sendiri udah lama nggak ke gereja kan. Maksud iya gereja nggak bisa ngeluarin surat keluar buat saya karena gereja juga tahu saya udah pindah gereja, udah lama pindah gereja. Dan setelah itu saya coba chat, itu pengerjanya ada di situ, koko rohani saya juga, saya bilang, kok saya mau minta surat keluar dari gereja dong. Dia bilang boleh Ki, tapi datang ke gereja. Wah, ketemu dong. Ketemu dong. Harus ketemu. Iya. Saya nggak mau, saya nggak bisa. Gampang kan tinggal datang, Iya. tapi saya nggak mau. Ada rasa diri penolakan tuh gede banget, kayak anjir, Saya mau injak ke gereja. susah gitu, susah, nggak bakal bisa. Gue langsung kayak ada ngedrop, kayak nggak bakal bisa. Padahal kalau dipikir datang aja ngobrol, dapat langsung kan. Saya nggak bisa. Saya berkali-kali bercoba, ya udah kok kirimin aja via PDF segala macam, nggak dikasih. Ya udah datang dulu ke gereja, tetap suruh datang. Sampai ada saudara saya, salah satu pengerja juga di gereja itu, karena kami kan gereja keluarga gitu kan, pengerja. Jadi saudara saya bilang, gue minta bantuan lu nih, nanti lu gua kasih fee 1 juta. Caranya gampang, lu tinggal minta aja surat keluar gereja gua, bawa ke gua. Kan itu gampang kan? Gampang. Iya kan? Dan tahu nggak teman-teman, jawabannya suruh datang orangnya ketemu sama saya. Kembali lagi. Suruh Siapa yang bilang gitu? Koko rohani saya. rohani. Itu mungkin dia sudah merasa atau gimana? mungkin ya. Karena emang aktivitas saya juga di media sosial udah aneh, karena saya tuh ya dibilangnya udah mulai-mulai Apa ngupload kayak foto setan gitu bukan? Ya. Oh, nggak bisa ngupload gitu. segala Wah. macam. Karena kita harus mengagungkan. Salah satunya di gereja setan itu, nah kita itu harus ibaratnya menghujat. Kita diutamakan menghujat semua Tuhan, membikin semua targeting itu kayak nggak percaya sama Tuhan. Semua Tuhan ya, bukan Ya, Tuhannya semua Kristen Tuhan. doang ya. Berarti semua ya. Semua Jadi Tuhan ya, dihujat. pencipta itu kita habis-habisan. Jadi emang di sana juga diajarkan tentang gimana caranya nih menghancurkan satu agama segala macam. Ya kan itu udah ada dari kitab. Semua kitab kita cari kelemahannya. Wih, berarti niat banget ya sampai melajari gitu ya. Iya, Pasti sudah berapa tahun? Oh, research ya berarti mereka. Karena udah riset itu udah hebat banget kalau mereka itu. Jadi setelah itu, ya kan, saya nggak dapat jadi cuman jadi penonton aja. Jadi penonton, saya ada di kursi depan ngelihat mereka itu yang tadi hasil di blend itu, hasil blend itu diminum. Jadi kayak gini, langsung. ya kan di Kristo kita bikin lingkaran, Iya. Heber sama Rio, kan. Ini yang tadi udah di blend, kita campurin sama darah kita, semuanya. Habis itu, Darahnya dimasukin orang-orang satu. iya dimasukin darah kita nih, darah Kristo diambil set, darah kita. Wih, campur-campur terus diminum. Iya. Dicampur-campur darah orang. HIV berarti. gimana? Ya di kamu nggak ada mikir di sana. Iya, Nggak nggak mikir, ada, ya udah. nggak Nggak ada. ada toh. Kalau dia mikir HIV Nggak kayaknya ada dia mikir. mundur kan? Iya, betul. Karena di sana kan ngancari apa yang dia ingini kan Iya. di dunia ini. Jadi emang salah satunya ritual seperti itu, dan diminum satu-satu tuh. Di situ saya sedih bukan karena ini, tapi sedih karena gue nggak bisa ikut kayak gitu. Harusnya gue ada. Tambah sedih karena itu ya nggak bisa. Karena nggak bisa, nggak ada perjanjiannya. Iya, nggak bisa ngikut dari perjanjian itu, karena yang dijanjikan itu saya akan jadi artis, saya akan diorbitkan. Kayak saya kan basicnya pelayanan itu main drum ya. Mereka tahu kalau saya itu main drum, jadi saya nanti akan diorbitkan sama yang sudah terkenal terlebih dahulu. Nanti akan dibuatkan satu grup band. Oh. Nanti akan dimajukan nih, band ini akan terkenal. Nanti setelah saya mau kemana dari main drum mau kemana gitu, mereka udah punya. Jadi ya udah setelah itu
ya kan? Sudah semua selesai, saya dalam rasa kecewa saya disamperin sama pendetanya. Dia bilang, jangan usah kecewa, masih ada kesempatan berikutnya. Tapi kan kita nggak tahu kesempatan itu kapan datangnya, karena saya sendiri pun kurang paham gitu akan Kapan sakramen. ya, akan timbul sakramen, karena emang ada hari dengan khusus waktu itu. Ya udah, saya bilang ya mau gimana lagi ya kan, karena emang udah terjadi, berarti kesempatannya ditunda Next time. gitu, next time Next ya kan. time. Dan setelah itu di tahun yang sama, tapi di bulan Desember, saya ingat banget di bulan Desember si pendeta ini dia ada namanya pertemuan dengan pendeta-pendeta di gereja setan seluruh dunia yang berkumpul di Asia Tenggara. Ya kan, saya nggak bisa sebutkan negaranya. Iya. Ya, di Asia Tenggara itu berkumpul, dan di situ dia bilang dia akan ketemu sama Lord of the King-nya si gereja setan ini, alias di bawahnya Lucifer langsung. Nah itu setaranya sama Yesus Nabi Muhammad di bumi. Wow. Jadi Sampai begitu title Lord of the The King. Jadi Bahkan awalnya dia bilang Yesus, Muhammad dan sebagainya itu setara sama kita. iya. Tapi kok jadi kayak Setara sama mereka. iya setara sama mereka. Karena mungkin penyebutan dari tokohnya sendiri. Oh. Jadi dibilangnya dia tuh tetap mengagungkannya si Lucifer ini yang di bawahnya itu. Dan setelah itu dia ngomong ada cukup lumayan terkenal orang itu, namanya saya sebut MM ya. MM. Bukan permen MM. Bukan ya? Bukan. Bukan pemain MM. Jadi MM ini yang disebut Lord of the King ini dibilangnya dia udah melewati beberapa tahap bisa ke arah sana, ya kan. Dan setelah itu ya kan si pendeta ini pergi, karena di sana itu pengajarannya benar-benar fokus dia belajar, ya kan. Di sana bahkan katanya bisa ngendalin hujan. Kendalin hujan. Setara Avatar. Setara Mbak Rara ya. Mbak Lara. Lulus kayaknya Mbak ya. Iya. Ilmu-ilmu yang ya kegelapan dark itu udah biasa mereka tuh, kayak ini mau nikatin lagi. Jadi benar-benar nggak ada komunikasi. Yang tadinya setiap hari kita ketemu itu kita putus komunikasi sama mereka, kita udah nggak ketemu lagi. Dan saya sendiri udah kayak terkatung-katung, ya kan, ibaratnya udah nggak ada yang merhatiin, cuman belajar sendiri aja, belajar sendiri di rumah, ya kan. Setelah kerja ngeliat, oh baca, dan tiba di Desember itu juga saya didatangin sama gembala saya yang asli dari gereja saya dulu. Itu kagetnya luar biasa. Jadi yang tadinya saya tahu nih satu langkah itu tak ada orang gereja, saya pergi. Ini saya nggak ngerasain. Wow. Bener-bener saya digerebek kayak di kamar dibuka, ketemu. Ya kan, gembala saya kan cewek kan, saya sebutnya juga Oma. Jadi sama mama saya dia datang, ketemu sama saya kaget. Dalam hati saya, kok nggak ada yang ngasih tahu gue, kok gue bisa ketemu sama dia gitu ya kan. Pada akhirnya dia ngomong gini. Emang kebetulan saya lagi baca-baca waktu itu di HP saya yang lama, lagi baca-baca, ya kan, HP kaget, saya letakin. Dia ngelihat, wah ternyata benar selama ini, karena pendeta juga kan punya riset kan. Oh benar nih kata, selama ini kirain gereja benar, taunya gereja. Itu mama saya postingannya di sosial media aja udah gitu kan. Mama saya dengar langsung nangis, kaget karena yang dia tahu anaknya pergi Gereja yang benar. gereja yang benar. Bayangin. Itu kalau udah orang tua kan kayak gitu kan, langsung nangis dia. Dan pada akhirnya saya diceramahin, khotbahin segala macem, tapi nggak masuk. Sudah. Karena saya udah Didoktrin, apaan sih gitu kan, lu ngapain sih, lah gue udah nggak percaya sama Yesus gitu. Gue udah nggak percaya dengan ajaran-ajarannya. Bahkan saya menikahkan diri saya, gue tuh lebih jauh dari Tuhan gitu. Mengklaim diri lebih jago dari Tuhan. Lebih jauh dari Tuhan. Ibaratnya udah ngeklaim, udah merasa hebat banget gitu, karena sombong jadi diri saya. Dan pada akhirnya ya udah tuh didoain saya kan, biasa kan pendeta doain juga, saya masih nyeleneh gini. Akhirnya selesai dia pulang sama mama saya ke bawah di tanggal 21 Desember
Jadi tanggal deket Natal ya. Iya, mau Natal kan biasanya kalau orang Natal datang ngundang dong. Iya, benar. Iya kan, kalau gereja-gereja pada umum gitu. Datang dia ngundang. Nah, ini ada datang 4 orang nih. Ini yang benar-benar saya takjub juga. Dan saya juga masih lagi bertanya kan, lu pakai apa gitu awalnya kan, pembalasnya bisa ketemu. Dan ini 4 orang datang lagi ketemu sama saya pada 21. Ngundang lagi, pengen ngundang. Lah, saya kaget. Terus saya tanya, ada di situ namanya teman saya, guru sekolah minggu saya, sama teman-teman sekelas saya. Ada juga teman yang saya ajak pelayanan. Dulu dia nggak pelayanan nih. Saya ajak, yuk. Sekarang pelayanan. Pelayanan sama gua nih, bareng-bareng satu tim. Sekarang dia yang ajak kembali. Iya, balik kan. Dan saya nanya sama dia, karena saya akrab kan. Saya bilang, kok lu bisa ketemu sama gua? Gua datang ke sini tuh bukan sekedar datang. Jadi mereka tuh ada ya puasa, doa, segala macam. Jadi mempersiapkan itu matang-matang buat ketemu sama saya. Jadi benar-benar, oh ternyata ini yang dipakai. Saya bilang, pantesan nggak ngerasa sama sekali yang biasanya. Oh tahu. Dan setelah itu didoain lah saya sama mereka, tumpang tangan gitu. Apa sih kayak nggak mau? Iya. Tapi enggak, saya diam aja, cuman nyeloneh segitu kayak. Udah nggak ngefek. Udah ngefek. Udah silakan kayak ngocol gitu sih. Dan setelah itu mereka pulang, ngasih undangan. Saya pulang langsung saya sobek gitu. Saya udah bilang nggak bakal datang gitu. Dengan sombongnya kan. Nah, kejadian tanggal 21 Desember itu saya pulang dari tempat kerja nih. Malam, posisinya malam jam 8 itu saya ngeliat tuh bulan itu cerah banget. Ya kan cerah banget, bulan gede banget tengah. Terus di sebelahnya kayak ada tumpukan awan berbentuk salib. Iya. Tapi di sebelahnya ya begini ya. Dan itu saya dengan ngocolnya saya ngomong, saya lihat kalau bener Tuhan Yesus pengen gua datang ke gereja, saya bilang kayak gitu, coba pindahin salib itu biar ada di tengah-tengah bulan. Itu kayak hal-hal mustahil kan? Ya ngerti, tapi kita sering gitu lah ya. Iya kan sering mencoba. Iya kalau mencoba tuh buktikan gini-gini. Gue gitu, waktu itu saya gitu. Malah mencobai ya. Malah mencobai kayak itu mah paling cuman awan biasa. Ntar ketiup angin hilang ya kan. Bener. Nah ini bro, pas saya sampai rumah buka gerbang, iseng ngeliat ke atas, saya langsung nunduk. Enggak. Tau nggak? Itu bulan itu udah ketutupan sama si awan salib. Gua sadar. Merinding Gue langsung kayak kaget, tapi masih menyangkal. Ini mah cuman ilusi. Angin, ilusi gua. Ya kan, apalah pokoknya. Ya udah, masuk ke kamar tiba-tiba ada rasa pengen tuh buka laptop. Karena laptop saya emang dulu dipakai buat komsel segala macem kan. Banyak nyimpen foto-foto Tuhan Yesus segala macemnya, karena dipakai buat warta juga. Dan setelah saya kecewa sama Tuhan tuh udah saya hapus semuanya. Udah nggak kesisa satu pun gitu, file apapun tentang berbau gereja. Dan laptop itu yang tahu cuman saya, passwordnya. Pas iseng buka, muncul langsung gambar depannya itu Tuhan Yesus lagi gendong anak domba tuh pakai baju merah. Tapi katanya sudah dihapus. Iya, dan itu gue juga nggak tahu apa masih menyisakan atau gimana. Dan itu gue kaget, langsung gue close, gue hapus. Pikiran gue masih stay positif. Ini mah paling ketinggalan. Ketinggalan. Iya, ketinggalan posisinya. Udah gue hapus. Pas gue hapus, gue iseng lagi kan. Saya iseng nyari file di download tuh. Di download lihat-lihat kok ada file audio, cuman audionya bacaannya AUX apa gitu kan. Nggak jelas dulu kan, kalau download pasti timbulnya kayak gitu. Nah coba nih saya mau play, tapi saya pakai handset dulu, takutnya yang aneh-aneh. Aneh-aneh biasa banyak aneh-aneh. Iya kan, takut bukannya banyak aneh-aneh, tapi takut kamu aja yang aneh-aneh. Kamu yang banyak. Buka laptopmu sekarang. Iya, mohon maaf. Jadi takutnya nggak kayak gitu. Ada pakai handset, saya play langsung, I believe in God the Father, lagunya Hillsong ya, The Creed. Ya kan, This is I believe. Wah itu saya langsung nangis tuh. Tiba-tiba nih air mata keluar, tapi masih menyangkal, anjir apaan ini begitu.
Serius. Tiba-tiba keluar tapi masih menyangkal dulu. Nyangkal. Saya nyangkal terus tuh. Nyangkal saya copot. Udah nggak relevan ya kan. Laptop tutup ya kan. Nggak seru. Pada akhirnya saya nonton TV dong. Ya kan, nonton TV emang saya suka banget berita nonton TV. Pasti yang saya buka awalnya pasti berita. Itu di TV banget. Nggak boleh nyebut merek. Nggak apa-apa. Ada editor. Di TV 1. TV TV 1. Acara berita TV 1 udah tahu. Sama aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa satu TV. Itu saya buka beritanya cukup mengagetkan, Bro. Satu band kena tsunami. Oh, yang itu. Yang di pantai itu. Satu band. Iya. Selamat satu. Iya. Kebetulan itu band kesukaan saya juga. Saya suka. Band Indo ya. Band Indo suka. Saya suka banget itu band. 17. Ya. Tahu. Itu. Lah, kaget. Saya matiin. Udah tuh. Anjrit, kok begini semua ya kan? Masih kayak udahlah, istirahat gitu kan. Tidur, kebangun sekitar jam 3 pagi. Kebangun jam 3 pagi. Pas jam 3 pagi tuh saya keluar, kok kan kamar saya di lantai 2 ya. Di lantai 1 tuh toilet. Ya kan, ada kamar orang tua saya. Saya dengar ada suara cewek nangis. Saya dengar suara cewek nangis, saya cari dong. Siapa nih jam segini nangis? Kalau aku nggak cari sih. Aku juga nggak cari sih. Aku mending diem. Mending diem aja di sana. Diem aja. Nangisnya tuh kayak ditahan, kayak gimana sih? Kayak orang nahan pengen nangis kenceng tapi kayak nahan. Oh, belum. Iya kayak gitu. Oh, ya kayak gitu. Pas saya datang, saya lihat kamar mama saya lagi berdoa. Oke. Mama saya Positif ya. iya, mama saya lagi berdoa. Doain siapa? Doain saya. Dengar. Saya dengar sendiri pas saya lihat nama saya. Oh, ya. Ya, lanjut. Emang biasa ada goyang-goyang. Oke. Nggak usah aneh. Lanjut. Jadi setelah kayak gitu, ada yang bikin saya, aduh, ya udah deh, karena kan bokap gua, abang gua udah nggak bisa nemenin ke gereja gitu. Lagi juga kalau mama ke gereja, dia sendirian terus, nggak ada yang nganterin. Ya saya niatnya nganterin aja deh, nggak apa-apa lah, ibaratnya. Gua nganterin mama gua dulu ke gereja sambil ya paling nggak ngapa-ngapain, ya kan? Ya udah. Coba datang ke gereja, memutuskan untuk datang nih Natal, masuk ke gereja, kayak ini di mana ya? Kayak lu ada di ruang asing. Iya, padahal lama banget gitu. Saya ada di gereja, ya tau lah lagu-lagu Natal, kayak Selamat Hari Natal itu saya nggak tahu sama sekali. Kayak ini apa nih anjrit gitu ya? Lagu apa ya gitu? Kayak diem bengong. Terus banyak yang nyambut gitu karena saya datang pada seneng kan, kayak selamat datang gitu. Iya. Cuma saya sama sekali kayak kosong, nggak tahu ini gereja lagi ngapain, ini apa gitu. Benar-benar nggak tahu. Dan sampai setelah pulang, karena mama terus ngomong ayo gereja lagi. Itu yang buat saya luluh kayak, udah deh, iya kan, karena gue juga udah nggak diperhatikan di sini, ya kan, udah ini juga udah nggak ada kontek-kontekan lagi. Udah gue memutuskan untuk berubah karena orang tua gue nih, karena gue menghargai dia aja, ya kan, mikir gitu. Ya udah, mulai lagi ke gereja, tetap dengan rasa yang hampa. Pernah nggak sih lu datang di tempat gitu kayak kosong? Ini ya udah datang aja. Apa sih kayak lu, kayak kita nih datang ke konser yang kita nggak tahu lagunya. Iya, kayak begitu. Diem, mau nikmatin juga gimana? Nggak tahu. Betul guys. Kayak gitu. Dan pada akhirnya saya nanya sampai saudara saya, karena saya masih didampingin dia tuh gereja. Ini lagu apaan? Lagu baru ya? Masa lu nggak tahu digituin? Padahal saya ini pelayan gitu. Sering mainin lagu ini, dibilang lu tuh sering mainin lagu ini. Kayak semacam dicuci otak ya. Kayak lupa ya. Kayak lupa semua ya. Lupa semua, benar-benar lupa semua. Dan pada akhirnya, waduh, gawat gitu. Saya udah ngerasain diri saya udah kayak anjir. Kayak bener-bener nggak tahu deh. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk bercerita kepada tokoh rohani saya yang tadi yang nggak mau ngasih surat keluar ke saya itu. Saya mencoba cerita di depan istrinya juga. Saya samperin tuh dia mau pulang itu di ibadah dia. Saya samperin tiba-tiba baru ngomong. Ditahan dulu ya guys untuk part satunya karena minggu depan akan lanjut part keduanya. Oke, don't forget to like,
komen, share, dan subscribe di Stripes After Dark berikutnya. Special Halloween. Lawan terus. Dia tahu. Dia tahu. Saya ke gereja tuh saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik, jarum tapi ditarik. Kayak itu sama ternyata di belakang udah ada yang narik. Kayak tarik. Nggak boleh ke cahaya. Boleh ke sana. Nggak boleh ke saya. Pas saya lihat ke belakang,